Dia berkata, kalau boleh cawan ini berlalu, kalau boleh aku melewati ini, kalau boleh aku nggak pilih jalan salib, kalau boleh. Yesus berkata begitu. Tapi kehendakmu yang jadi. Sementara Yunus pergi menjauh, Yesus pergi mendekat, sekalipun itu adalah kematian. Kematian yang mengerikan, kematian yang berat, kematian yang membuat orang angkat tangan di tengah jalan. Tapi Yesus mau lakukan, bukan untuk dirinya, untuk kita semua. Kalau Yunus melarikan diri, Yesus gak pernah melarikan diri. Tanggung jawabnya dia pikul. Ada orang-orang suka melarikan diri dari tanggung jawab. Dari tanggung jawab sebagai hamba Tuhan, tanggung jawab sebagai aktivis pelayanan, tanggung jawab sebagai ayah, tanggung jawab sebagai suami, tanggung jawab sebagai ibu, tanggung jawab sebagai istri, dan anak-anak punya tanggung jawab. Belajar bahwa Yesus tidak pernah mundur selangkah pun untuk menyelesaikan apa yang dikehendaki oleh Bapa Surgawi. Tidak selangkah pun dia mundur. Dia tuntaskan, dan dia berkata di kayu salib itu, sudah selesai. Kapan perjanjian baru dimulai? Perjanjian baru dimulai dengan kapan perjanjian lama diakhiri. Perjanjian lama diakhiri pada malam sebelum Yesus diserahkan. Ketika dia pecah-pecah roti, ketika dia berkata, inilah tubuhku, inilah darahku. Itu perjanjian lama. Malam terakhir, karena besok selesai. Kapan perjanjian baru dimulai? Ketika Yesus disalibkan. Ketika dia berkata di kayu salib, sudah selesai. Tuntas. Tergenapi. Itu perjanjian baru dimulai. Hidup sebagai orang-orang perjanjian baru, bukan sebagai seperti Yunus yang melarikan diri, yang kabur, yang gak bertanggung jawab. Harusnya bertanggung jawab. Kita juga harusnya bertanggung jawab. Sebagai orang-orang yang hamba-hamba Tuhan, pekerja-pekerja Kristus, harus tanggung jawab. Orang melihat kita apa? Kita aktif pelayanan, tapi di rumah kita gak tanggung jawab. Gak bisa gitu. Tanggung jawab itu yang menentukan kualitas kita. Sebagai kepala keluarga, saya harus bertanggung jawab kepada istri dan anak-anak. Saya harus bertanggung jawab di luar dan di dalam rumah. Saya bertanggung jawab sebagai hamba Tuhan, bertanggung jawab di dalam dan di luar pelayanan. Kemanapun saya pergi, saya harus menjaga kehormatan keluarga saya. Saya harus menjaga kehormatan teman-teman dalam pelayanan. Harus tanggung jawab. Dan itu yang dilakukan oleh Yunus. Pergi dari tempat yang harusnya dia datangi. Harusnya Yunus ketika roh Tuhan berkata padanya, bangunlah dan pergilah ke Niniwe. Hari itu harusnya Yunus bangun pergi ke Niniwe. Gak pergi menjauh. Hal-hal seperti ini penting. Harusnya setiap kita melihat segala sesuatu dengan 4 sudut. Ada banyak pertimbangan dan selalu melibatkan Tuhan. Yunus gak mengerti itu. Kenapa dia gak mau pergi ke Niniwe? Karena dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Tentara-tentara yang dari Niniwe itu menyerbu Israel. Ada satu kepahitan itu yang membuat dia enggan pergi ke Niniwe. Ada satu kemarahan. Itu yang membuat dia melarikan diri.
Dia benci kepada orang-orang yang di Niniwe. Setiap kali kita benci, keran kita nggak bisa terbuka. Setiap kali kita benci, keran itu tertutup rapat. Walaupun aliran ingin mengalir, nggak bisa. Sebagai hamba Tuhan, keran kita harus terbuka semua. Sebagai umat Tuhan, kita nggak boleh buka tutup keran, harus dibuka kerannya. Biar Tuhan mengalir hebat di hari-hari terakhir ini. Bagaimana kita bisa punya belas kasihan untuk Indonesia? Tetangga sebelahmu aja sudah nggak bisa kasih.